Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Blueprint dan Arsitektur Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional. Dan anggotanya terdiri dari Andini Aisyah, Aulia Safitri Inayah, Fikri Fuadi, Muhammad Haikal Ramadan, Iketut Egy Kesmasuti, Sarah Fitriyah, Sri Nuraini, Yuliani, Wiwi Raihan Firdaus. Baik, langsung saja. Yang pertama, abstrak akan dibacakan oleh Sri Nuraini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai abstrak ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui blueprint dan arsitektur pembangunan ekonomi syariah nasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Cetak Biro Ekonomi Islam adalah seperangkat prinsip-prinsip ekonomi syariah tertentu yang mencakup kebijakan, sasaran, pengaturan, dan evaluasi pemangku kepentingan. Jika ada cetak birunya, maka mereka yang berkecimpung dalam ekonomi Islam, baik akademisi, praktisi, ustadz, pejabat, pemerintah, maupun masyarakat umum, akan memiliki pemahaman tentang kondisi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini, serta perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Alat yang diperlukan untuk maju menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kata kunci blueprint arsitektur ekonomi Islam. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri. Selanjutnya pendahuluan yang akan dibacakan oleh Sarah Fitriyah. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, keberadaan blueprint ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Blueprint ekonomi Islam merupakan suatu policy direction yang harus ditempuh dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang. Ruang lingkup ekonomi Islam dalam blueprint tidak hanya sekedar lembaga-lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, asuransi, pasar modal, leasing, lembaga keuangan mikro, BMT, zakat, dan wakaf, tetapi juga meliputi ekonomi makro, kebijakan moneter, pengelolaan sumber daya alam, APBN, pendidikan ekonomi Islam, juga tentang perdagangan dan industri, pengembangan sektor pertanian dan kelautan, dan sebagainya. Dengan demikian, blueprint ekonomi Islam adalah suatu tatanan ekonomi syariah, arah kebijakan, sasaran, pengaturan, evaluasi, dan juga peran dari stakeholder. Dengan adanya blueprint, maka para pegiat ekonomi Islam, baik akademisi, praktisi, ulama, pemerintah, maupun masyarakat ekonomi Islam secara umum, memiliki rujukan mengenai arah pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, serta memiliki panduan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memandu ke arah pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI telah berupaya menyusun blueprint ekonomi Islam tersebut. Upaya penyusunan blueprint tersebut mulai dilakukan pada momentum Muktamar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia pada tanggal 18 sampai 19 September 2005 di Medan, Sumatera Utara. Namun hasilnya belum final karena masih membutuhkan pembahasan lebih komprehensif. Hasil rumusan blueprint Muktamar Medan tersebut disempurnakan lagi pada tanggal 3 Maret 2006 pada acara Musyawarah Kerja Nasional IAEI di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mengapa blueprint itu penting? Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pentingnya blueprint pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. 1. Ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai luhur yang universal, seperti keadilan, kemanfaatan atau maslahah, kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti-eksploitasi, anti-penindasan, dan anti-kezaliman. Semua nilai-nilai ini menjadi prinsip utama ekonomi Islam. Nilai-nilai mulia ini menjadikan ekonomi Islam merupakan ekonomi masa depan umat manusia.
karena karakternya yang universal dan rahmatan lil alamin. Atas dasar ini, maka ekonomi Islam di Indonesia harus dikembangkan. Kedua, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini dilakukan secara parsial oleh masing-masing lembaga keuangan syariah. Bank Indonesia merumuskan blueprint perbankan syariah Indonesia. PINBUK dan BMT Center merumuskan blueprint BMT dan LKMS. Basnas merumuskan pengembangan zakat. Karena itu dibutuhkan suatu sinergi bersama untuk membentuk atau merumuskan suatu cetak biru ekonomi Islam di Indonesia. 3. Kondisi di atas mengakibatkan ada sektor yang lebih maju, namun ada sektor yang tertinggal. Meskipun idealnya kedua sektor ini berjalan seiring sejalan karena ketertinggalan satu sektor akan mengganggu progres perkembangan sektor lainnya, terutama dalam jangka panjang. Rangka blueprint terdiri dari latar belakang, visi dan misi serta sasaran, manfaat dan tantangan, sektor-sektor penting ekonomi syariah, sasaran dan aplikasinya. Bagian akhir blueprint ekonomi Islam seharusnya merumuskan tahapan-tahapan atau target pencapaian pengembangan ekonomi syariah dalam jangka waktu tertentu. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah Fitria. Selanjutnya, metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh Yuliani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuliani. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengertian blueprint yang akan disampaikan oleh Wibi Raihan Firdaus. Kepadanya dipersilahkan. Siap, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya pengertian blueprint. Istilah blueprint sendiri umumnya digunakan oleh para arsitek untuk menyebut gambar rencana bangunan di atas kertas berwarna biru, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti blueprint ini sendiri adalah gambaran rencana secara jelas atau di atas kertas. Menurut Surendro 2009, cetak biru adalah rincian dinamis untuk arsitektur yang memanfaatkan proses dan kerangka yang terstruktur. Cetak biru tersebut mengandung rincian bisnis, informasi, dan teknologi saat ini dan yang diusulkan oleh perusahaan untuk masa depan. Menurut Sari dan Nugroho 2010, blueprint adalah rancangan yang dirumuskan untuk memberikan arahan terhadap kegiatan perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga setiap kegiatan memiliki kesesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan di lingkungan sekitar perusahaan. Blueprint menurut Sari dan Nugroho ND. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wibi Raihan Firdaus. Selanjutnya, pembahasan mengenai nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan yang akan disampaikan oleh Muhammad Haikal. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan. 1. Kepemilikan. Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada
hakikatnya adalah milik Tuhan yang mutlak. Surat Yunus 55,6, Quran Surat Ibrahim ayat 2. Adapun manusia mereka bertindak sebagai khalifah yang dipercayakan pemerintahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Quran Surat Ali Imran ayat 180. Meskipun harta milik Allah, manusia memiliki hak atas kepemilikan pribadi atau warisan dari hasil usaha, tenaga, dan gagasan dalam bentuk aset, baik melalui proses perpindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi dan hibah. Islam sangat menjunjung tinggi hak milik pribadi dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak individu, kolektif, dan negara. Memahami sifat properti Allah adalah penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan amal. Kedua, berusaha dengan berkeadilan. Dalam konsep Islam, manusia didorong untuk bekerja keras. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, Quran Surat Al-Isra ayat 12, Quran Surat An-Nahl ayat 14, dan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang melimpah yang telah Allah ciptakan untuk umat manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Surat Ibrahim ayat 34. Nah, di sisi lain, pengakuan kepemilikan pribadi sebagai dasar untuk akumulasi berlebihan atau penimbunan kekayaan tidak diperbolehkan. Quran Surat Al-Majah ayat 1-3. Islam mengakui bahwa manusia memiliki kecenderungan bahwa untuk mencintai kekayaan. Quran Surat Ali Imran ayat 14, Quran Surat Al-Fajr ayat 20, Quran Surat Asy-Syura ayat 27, Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk mengumpulkan kekayaan dikendalikan dalam Islam dan dirancang untuk mendorong perkembangan sedekah dan perdagangan. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Sementara tujuan individu untuk hasil usaha ekonomi terbatas dan karena itu tidak berlebihan. Tujuan sosial dapat dimaksimalkan dengan mendedikasikan sebagai kekayaan untuk kepentingan umum. Quran Surat Al-Hadid ayat 7, Quran Surat An-Nur ayat 33, Quran Surat Al-Baqarah ayat 267-268. Selanjutnya, kerjasama dalam kebaikan. Islam mendorong aktivitas ekonomi individu dan kolektif, namun ekonomi yang dilakukan secara kolektif yaitu berdasarkan kerjasama dan berdasarkan semangat kebaikan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan keadilan. Quran Surat Syad ayat 24 adalah menyangkut nilai-nilai Islam yang lebih luas dari kegiatan ekonomi. Sekali lagi, persaingan didorong tetapi tidak dengan cara yang negatif. Persaingan dalam Islam didasarkan pada persaingan kooperasi dalam semangat persaingan untuk menyebarkan kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan Islam ditunjukkan untuk terwujudnya eksistensi manusia di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dan alam semesta. Sebagai rahmatan lil alamin, Quran Surat Al-Nabiyah ayat 107, Quran Surat Al-Ankabut ayat 51. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi penting tetapi diimbangi dengan kesejahteraan spiritual dan pelestarian alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Dalam proses pengembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam, Islam merumuskan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam. Prinsip ini diimplementasikan dalam instrumen zakat, larangan riba, larang pengembangan iswab, dan muamalah dijelaskan sebagai berikut. A. Zakat memiliki fungsi untuk menegakkan dua prinsip, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat untuk harta yang melebihi batas tertentu atau nisab dan tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu.
atau 1 tahun, bertindak untuk mengendalikan harta individu untuk mengalir ke dalam kegiatan ekonomi produktif. 2. Kewajiban menyantuni orang yang kurang beruntung melalui sejumlah tertentu 2,5% inklusivitas seluruh masyarakat. B. Larangan maisir. Transaksi keuangan diwajibkan memiliki keterkaitan terkait erat sektor real, melarang transaksi yang bersifat spekulasi dan tidak produktif. C. Larangan riba membuat aliran uang terhambat. Jenis usaha yang memiliki keuntungan di bawah ini, suku bunga atau riba, akan sulit berkembang dan membatasi lapangan kerja. Bersama dengan pelarangan riba, Islam mendorong optimalisasi bisnis atau jual beli dan merapatkan prinsip berbagai risiko. D. Infak, sedekah, dan wakaf atau iswaf. Islam mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam membangun ketahanan sosial melalui instrumen infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini mendorong proses menjaga keseimbangan dan kestabilan secara sosial dan menurunkan tingkat ketimpangan secara ekonomi dan berjalan secara alami. Bagi muamalah transaksi. Muamalah berdasarkan kerjasama berkeadilan tidak boleh menimbulkan bahaya atau dahar atau tidak boleh menimbulkan pertaruhan atau perjudian gahar. Tidak boleh tidak adil, zalim, tidak memperdagangkan sesuatu yang diharamkan, muharamat, berdasarkan dari asimetrik informasi dan moral hajar, serta tidak menyimpang dari Medina Market Rules. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Haikal. Selanjutnya mengenai kerangka cetak biru ekonomi dan keuangan syariah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Per 6 Juni 2017, Bank Indonesia secara resmi mengumumkan desain perekonomian Indonesia dan mata uang syariah. Cetak biru yang diberikannya adalah sistem ekonomi dan keuangan Islam untuk Indonesia. Semua individu yang terlibat dalam koordinasi KNKS telah sepakat bahwa dokumen ini harus menjadi landasan bagi strategi ekonomi dan keuangan halal nasional. Cakupan cetak biru saat ini lebih luas dibandingkan Maksi yang hanya fokus pada sektor keuangan terkait syariah. Secara garis besar, kerangka ini memuat 4 hal utama, yaitu yang pertama, nilai-nilai dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, kerangka dasar kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 3. Strategi dan rencana aksi ekonomi dan keuangan syariah. Yang terakhir, kerjasama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun eksternal, guna pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jelas dari sketsa desain bahwa ekonomi dan keuangan terkait syariah tidak dapat berkembang secara rasional tanpa bantuan sektor keuangan. Perekonomian tidak dapat tumbuh secara maksimal. Selain itu, sektor keuangan tidak akan menutup permintaan dari sektor real estate. Selain itu, riset, penilaian, dan edukasi merupakan faktor signifikan yang mengganggu produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi dan uang yang sesuai syariah. Karena itu, sektor keempat sekarang menjadi faktor kunci dalam desain ekonomi dan keuangan halal yang dibahas di bawah ini. Kerangka ini merupakan satu-satunya acuan bagi pembangunan ekonomi nasional dan mata uang yang sesuai dengan syariah. Namun, pada bulan-bulan terakhir tahun 2017, di bawah naungan KNKS penuh, kerangka tersebut secara resmi diakui sebagai strategi ekonomi dan keuangan syariah nasional Indonesia. Hal ini terakhir dibahas dalam rapat pleno KNKS dengan Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini, Maksi dan Cetak Biru Syariah Keuangan adalah penerima kerangka pengembangan ekonomi syariah. Kerangka usulan ini memiliki visi sebagai pusat ekonomi syariah di dunia dan berfokus pada penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai industri halal, peningkatan efektivitas kelembagaan, dan penguatan infrastruktur pendukung. Dalam hal ini, ada 3 elemen penting atau strategi kunci yang diabaikan dalam rangka memelihara kegiatan ekonomi syariah.
tahan halal, efektivitas, kelembagaan, dan perbaikan infrastruktur. Strategi utama termasuk beberapa sektor industri halal adalah rantai nilai, termasuk di dalamnya adalah industri makanan dan minuman halal, akidah muslim, apotek dan kosmetika, pariwisata, serta media dan kreasi ulang. Pertumbuhan industri saat ini merupakan tantangan serius bagi inisiatif pembangunan nasional. Sebagai contoh, industri halal yang tumbuh dengan sukses dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui pemain global yang saat ini menguasai pasar halal domestik. Situasi ini terkait dengan meningkatnya momentum tekanan domestik terhadap produk halal. Selain itu, produksi barang halal dalam negeri dapat berdampak pada harga barang, terutama jika dapat memenuhi kekhawatiran internasional tentang barang halal. Menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan merupakan prinsip dasar dari sistem ekonomi syariah. Kapasitas adalah untuk menanamkan ekonomi nasional dalam kerangka kerja yang tanggap, jangka panjang, dan tahan krisis. Karena itu, pada alinea kedua, efektivitas kelompok merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Islam. Lembaga asosiasi pengusaha, pesantren, sektor sosial, dan kelompok kerja koperasi internasional dituntut untuk menjaga kerukunan intralembaga. Tujuannya untuk mencapai ambang batas industri halal dengan tetap menjaga integritas badan pengatur yang akan mengawasinya. Adapun pilar keempat, sangat penting untuk memiliki infrastruktur yang mendukung praktik bisnis syariah dan industri halal untuk memajukan pertumbuhan industri saat ini. Infrastrukturnya terdiri dari pedoman yang komprehensif, kawasan bisnis syariah di setiap wilayah, sejumlah besar uang cadangan, dan kerjasama dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan industri halal. Kemudian, perwakilan dari beberapa lembaga terkait memberikan peta jalan sebagai respon terhadap kerangka pengembangan ekonomi nasional yang bersangkutan. Pertimbangkan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Selain itu, perlu dikembangkan strategi khusus untuk negara berkembang, seperti UMKM dan ekonomi digital. Selain itu, pada tahun 2002, Bank Indonesia menerbitkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam rangka memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk menilai posisi dan cara bank dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Selama proyek berlangsung, berbagai aspek dikaji secara mendalam, termasuk kondisi industri perbankan syariah nasional saat ini dan subsektor terkait tren internasional di sektor tersebut dan ekspansi berkelanjutan sistem perbankan syariah nasional. Selain itu, proyek ini tidak ketinggalan desain sistem keuangan yang lebih canggih, seperti arsitektur perbankan Indonesia atau API dan arsitektur sistem keuangan Indonesia. Selanjutnya, pembahasan mengenai strategi dan rencana aksi yang akan dibacakan oleh Wibi. Saya persilahkan. Siap, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, strategi dan rencana aksi. Cetak biru dapat digambarkan sebagai bentuk perencanaan untuk setiap proyek, besar ataupun kecil. Sangat penting untuk merencanakan sebelum Anda melakukan sesuatu. Rencana konstruksi yaitu membuat rencana dan konsep dibuat dalam bentuk gambar, seperti seorang arsitek. Adanya cetak biru tidak menjamin bahwa hasil yang diperoleh akan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi cetak biru dapat terus fokus pada tujuan yang kita terapkan sendiri. Cetak biru dapat dicetak dan ditampilkan untuk membantu dan memotivasi Anda untuk mencapai tujuan. Alat pengukur cetak biru adalah salah satu daya tarik yang memotivasi kami. Penampilan menarik menginspirasi kami untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Larasati 2019. Ada beberapa fase yang untuk membuat cetak biru bisnis, dan langkah-langkah utama dalam membuat desain cetak biru adalah tujuan, sasaran, strategis dan implementasi program. Berikut penjelasannya. Tentukan tujuan dan atau goals dari bisnis. Dalam hal ini, tujuan perusahaan dapat bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Dalam bisnis, hanya mengandalkan tujuan jangka panjang saja tidak akan cukup. Tentu yang diharapkan dari sebuah perusahaan adalah keuntungan dan penjualan. Jika Anda tidak perlu mengubah apa yang Anda lakukan dalam menjalankan bisnis, hasil tersebut tidak akan berubah. Oleh karena itu, tujuan jangka pendek yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang menjadi sangat penting. Sasaran meliputi visi, misi, dan sasaran bisnis yang dapat digunakan sebagai referensi. Penglihatan
penglihatan ini adalah tujuan jangka panjang yang penting untuk dicapai dan dapat menginspirasi serta memotivasi semua orang di perusahaan. Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, dan setiap orang yang terlibat dalam bisnis tersebut perlu mengetahui visi dan misi perusahaan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Tujuan yang diturunkan dari misi merupakan upaya yang ingin dicapai secara bertahap dalam waktu yang singkat. Saat mendapatkan tujuan, Anda dapat menggunakan metode SMART, yaitu metode konkret atau spesifik, terukur atau measurable, dapat dicapai atau achievable, realistis atau realistik, dan dibatasi waktu atau time bound. Nantinya tujuan tersebut akan dicatat dalam rencana kerja agar pekerjaan dapat dilakukan secara rutin oleh setiap orang. Yang kedua, menentukan sasaran. Bagian ini mendefinisikan rencana lokasi bisnis, standar lokasi, dan juga metode atau media pemasaran. Selain itu, menentukan dan memposisikan target atau target pasar untuk produk yang akan dijual, dan juga melakukan positioning. Positioning adalah suatu langkah yang diambil oleh perusahaan untuk merancang produk atau pemasaran dengan cara yang mudah diingat oleh konsumen. Dan dengan begitu konsumen diharapkan bisa menghargai usaha dan produk yang dijual, serta bisa mencapai tujuannya. Semakin tinggi penerimaan dan pengakuan masyarakat, maka produk akan semakin laku. 3. Menyusun strategi. Strategi disusun dan disesuaikan dengan kepribadian klien, sehingga sistematis dan tepat sasaran. Pada fase ini membahas tentang menyiapkan strategi yang terstruktur. Strategi tersebut meliputi strategi produk dan layanan, strategi penetapan harga, strategi periklanan, strategi distribusi penjualan, dan bahkan strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi tersebut disusun dan disesuaikan dengan kepribadian klien, sehingga sistematis dan tepat sasaran. Yang keempat, pelaksanaan program. Selain bisnis, cetak biru harus mencakup langkah-langkah untuk mengimplementasikan program seperti aturan, pengukuran kinerja, dan tanggung jawab. Yang kelima, fokus strategi. Langkah terakhir adalah menetapkan dan menentukan fokus strategi yang bertujuan untuk memperkuat loyalitas konsumen terhadap merek atau brand. Hal ini haruslah unik, sulit untuk ditiru, dan dapat dicapai dengan menciptakan karakter cetak biru yang berbeda dari karakter lain dan menjadi identitas merek. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wiwi. Pembahasan selanjutnya yaitu inisiatif strategis dalam pengembangan perbankan syariah yang akan dibacakan oleh Yuliani. Dipersilahkan. Yuliani ada? Ada. Baik, selanjutnya mengenai inisiatif strategis dalam pengembangan perbankan syariah. Terdapat 3 tahap inisiatif strategis yang diterapkan oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama ada tahap 1 di tahun 2002 sampai 2004. Pada tahap ini, dasar sistem pengaturan operasional perbankan syariah mulai dibentuk sesuai dengan sasarannya. Antara lain, yang pertama, kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, memuat peraturan meningkatkan pemahaman terhadap konsep keuangan, khususnya di bidang syariah. Yang kedua, memberikan dorongan dan fasilitas penyusunan norma keuangan syariah. Dan yang ketiga, mengkaji mekanisme dan sistem serta pengawasan yang terintegrasi. Yang kedua, ada ketentuan kehati-hatian. Memuat peraturan menyempurnakan landasan ketentuan kehati-hatian dan good corporate governance. Yang kedua, menyempurnakan sistem dan peraturan jaringan kantor. Next. Yang ketiga, melakukan kajian terhadap mekanisme umpan balik dalam pengaturan perbankan. Yang terakhir, mengkaji penerapan realistisme supervision. Dan selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi. Memuat strategis yang pertama mendorong tercapainya economies of scope dan economies of scale. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDI. Yang ketiga, bekerja sama dengan lembaga terkait. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas fungsi dan peran badan arbitrase syariah. Selanjutnya ada stabilitas sistem perbankan syariah,
dan kemanfaatan bagi perekonomian. Memuat yang pertama, mendukung terbentuknya Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah atau FKKPS, yang selanjutnya disebut Communication Board. Yang kedua, melakukan kajian awal mengenal potensi sistematik cost. Tahap yang kedua pada tahun 2004 sampai 2008. Pada tahap ini merupakan tahap realisasi kegiatan yang telah dirancang pada tahap pertama. Inisiatif strategi berdasarkan sasarannya pada tahap ini antara lain: yang pertama, kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Memuat yang pertama, peningkatan efektivitas pengawasan dan pengembangan konsep inisiatif bagi kepatuhan pada prinsip syariah. Yang kedua, ada ketentuan kehati-hatian. Yang pertama, meningkatkan pengembangan kerangka peraturan dan pengawasan terhadap resiko. Yang kedua, mengembangkan konsep kebijakan exit and entry. Yang ketiga, mengembangkan real-time supervision. Selanjutnya, ada peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi. Membuat strategi, melakukan pendorongan aliansi strategis, yang mewujudkan kerjasama bagi pengembangan institusi terkait. Dan selanjutnya ada stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian. Memuat strategis yang pertama ada mendorong aktifnya forum komunikasi pengembangan perbankan syariah dalam mekanisme umpan balik. Yang kedua ada melibatkan lembaga rating dalam kegiatan perbankan. Yang ketiga, menyusun konsep untuk meminimumkan gagalnya biaya pada kegiatan perbankan. Yang keempat, mengkaji alternatif sumber dana dari subrektor keuangan sosial. Yang kelima, meningkatkan peranan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya, pada tahap 3, tahun 2008 sampai 2011. Tahap ini adalah implementasi terhadap inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Inisiatif-inisiatif tersebut antara lain: yang pertama, kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah pada tahap ini ialah mewujudkan konsep rating perbankan yang terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan. Kedua, ketentuan kehati-hatian dengan mewujudkan sistem pengaturan berbasis insentif. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi yang berskala global dan berdaya saing internasional. Yang terakhir, stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian dengan mendorong terwujudnya sistem keuangan yang kafah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yuliani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Fari. Dari silahkan. Baik, terima kasih moderator. Kerjasama dan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal. Perkembangan ekonomi syariah Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab berasal dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara lain. Persepsi ini menjadi endemik di negara lain, akhirnya di Indonesia. Di sisi lain, faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan untuk menjadi negara produk Islam terbesar di dunia. Fakta ini meningkatkan kesadaran para ulama dan praktisi tentang perlunya ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Muslim Indonesia mengikuti nilai-nilai Islam. Memiliki sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank tanpa bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bank syariah juga didasarkan pada prinsip bagi hasil dan kerugian atau sharing profit and loss. Jika bank syariah tidak mengenakan bunga tetapi mendorong Anda untuk berpartisipasi dalam bisnis pinjaman, deposan juga mendistribusikan keuntungan bank dan dalam rasio tertentu. Oleh karena itu, di satu sisi ada kemitraan antara bank syariah dan deposan, dan di sisi lain ada kemitraan antara bank dan klien investasi sebagai pengelola sumber dan deposan di berbagai perusahaan produktif.
Masyarakat Ekonomi Islam atau MES, sebuah organisasi masyarakat di bidang ekonomi syariah kemarin mengevaluasi pada tahun 2015 bahwa ekonomi syariah tumbuh lebih baik. Hal ini sejalan dengan pemikiran pertumbuhan ekonomi nasional yang juga dipikirkan akan menjadi sekitar 5,5% perkiraan dari industri yang terakhir dengan ekonomi syariah. Seperti bank syariah, asuransi syariah mendukung hal tersebut. Pertumbuhan bank syariah diperkirakan mencapai 5-6%. Industri asuransi syariah Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat dunia, tumbuh 20% di tahun 2015. Seperti dilansir Kompas pada 25 Juli pada tahun 2018, Menteri Perencanaan Pengembangan Nasional Bambang mengatakan bahwa ekonomi syariah Indonesia berkembang pesat dan Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia. Saya menambahkan bahwa itu mencerminkan selama ini Bank Syariah Indonesia hanya memiliki aset 5%, sedangkan aset Malaysia sudah mencapai level 20%. Persentase kami ini jauh di bawah ini, menurut bank-bank industri perbankan dan dunia usaha syariah ini terkoneksi dengan baik. Hal ini mempersulit perkembangan bank syariah. Saya harap bank syariah tetap berhubungan dengan sektor yang sebenarnya, karena itu sektor yang butuh uang. Jika Anda tidak membutuhkan pembiayaan, Anda tidak memiliki bank. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fikri Fuadi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Aulia Savitri. Bayar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya ada urgensi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Semua upaya pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan utama meningkatkan jumlah dan ragam kesempatan kerja di masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama untuk meningkatkan pembangunan daerah di daerah berkembang. Dengan meneliti dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah melalui pengembangan ekonomi, sebab tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia tahun 2004 sampai 2009 yang dituangkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. Ditetapkan 3 agenda pengembangan nasional tahun 2004 sampai 2009, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Membangun ekonomi dapat dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita dan lanjutannya Yang paling untuk atas, pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah, terutama peluang pengembangan ekonomi Islam berbasis di Indonesia terbuka lebar. Hal pertama yang mendasari terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi Islam adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Kedua, masyarakat telah banyak belajar dari para ahli ekonomi dan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam dalam kehidupan ekonomi akan semakin kuat. Yang ketiga, sebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas hingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia yang mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mengaplikasikan transaksi dan akad dalam ekonomi Islam. Meskipun pada fakta lapangannya upaya pengembangan keuangan syariah telah dilakukan sejak awal tahun 1990-an, namun pertumbuhan keuangan syariah tidak secepat yang diharapkan. Akibatnya pendekatan berorientasi pergeseran paradigma telah direformasi, di mana perkembangan sektor keuangan syariah terutama ditentukan oleh keberhasilan pengembangan sektor bisnis dan komersial, yang disebut sektor ekonomi syariah atau biasa disebut mengikuti paradigma money follow the right. Padahal di
Indonesia memiliki banyak sekali potensi yang tidak dimiliki oleh negara lain sebagai kiblat perekonomian syariah dunia. Dengan jumlah produk Indonesia yang sedemikian besarnya, umat muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 256,82 juta penduduk dengan interpretasi penduduk Indonesia 2010 sampai 2050 mencapai 297,27 juta jiwa. Angka ini merepresentasikan sebanyak 86,4% dari total keseluruhan penduduk merupakan umat muslim. Selain itu, berdasarkan State of Global Islamic Economic Report in 2019 sampai 2020, Indonesia meraih peringkat kelima dari yang sebelumnya berada di peringkat ke-10 berdasarkan akumulasi penilaian dari ketujuh sektor industri halal antara lain sektor makanan atau halal food, fashion, mindset fashion, media dan rekreasi media dan recreation. Peristiwa Muslim friendly travel, farmasi halal atau farmasi halal, kosmetik halal kosmetik, dan keuangan Islamic finance. Sedangkan untuk sektor keuangan dari yang sebelumnya menduduki peringkat 6 tahun 2018 sampai 2019. Sekarang Indonesia menduduki peringkat 1 dunia. Menurut Abdul Rashid SHI MCL PhD sebagai Ketua Bidang Pengembangan Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam DPW IAEI DKI Jakarta, memaparkan bahwa industri halal di Indonesia mempunyai potensi besar untuk berkembang. Namun sayangnya saat ini Indonesia belum menjadi pemain utama di tingkat global. Indonesia masih merupakan konsumen produk halal, bukan produsen berdasarkan Global Islamic Economic Report 2019 sampai 2020. Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Brazil yang merupakan eksportir produk halal nomor 1 di dunia dengan nilai 5,5 US dollar miliar dan disusul kemudian oleh Australia dengan ekspor 2,4 miliar US dollar. Sedangkan menurut Dr. Amir Syah Tambunan, MA sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI menambahkan bahwa tantangan Indonesia untuk mampu menjadi pusat halal dunia adalah terletak pada 3 hal, yaitu sumber daya manusia, regulasi, dan pembiayaan atau modal. Saat ini perguruan tinggi sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia belum mampu menciptakan link dan match. Para akademisi perlu turun ke lapangan untuk mengkorelasikan antara ekspektasi dunia di usaha yang membutuhkan sumber daya manusia dengan desain perguruan tinggi yang mencetak sumber daya manusia terkait. Sedangkan regulasi ekonomi syariah yang kuat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satu agenda yang dikerjakan saat ini adalah melakukan merger bank BUMN syariah meskipun pelaksanaannya di lapangan tidaklah mudah. Terakhir, tantangan ekonomi syariah berada pada pembiayaan yang saat ini tergolong high slope, yaitu biaya operasional yang tinggi namun returnnya kecil. Kedepannya, pembiayaan ekonomi syariah perlu diseimbangkan antara operasional dan impact yang dihasilkan. Dari sisi perundang-undangan, Dr. M. Ali Taher Parasong, SHM HUM sebagai anggota DPR RI menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait ekonomi syariah masih bersifat sektoral, parsial, dan tidak terkoordinasi secara berkelanjutan. Terdapat tumpang tindih antara aturan berbasis syariah dengan aturan hukum nasional, antara lain yang berkaitan dengan pajak dan sertifikasi tanah wakaf kemudian menjadi tugas Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah, dan para pegiat ekonomi syariah harus mampu memberikan rumusan terbaik berkaitan dengan usulan ke DPR. DPR menunggu
rumusan terbaik untuk membentuk RUU Ekonomi Syariah. Sesuai dengan tata cara ia membentuk undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa terdapat naskah akademik dan RUU yang diajukan, atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Para pegiat ekonomi syariah dan akademisi bisa mengajukan naskah akademik ini yang mampu menjelaskan secara nyata, konkret, dan menampung keinginan-keinginan masyarakat secara sistematis. Karena hal ini, hukum ekonomi syariah merupakan kehendak bersama untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Ada tantangan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Hukum ekonomi syariah memberikan dasar hukum bagi kegiatan ekonomi syariah dan dapat menjadi mekanisme koordinasi untuk pembangunan ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tujuan Indonesia menjadi salah satu mesin ekonomi Islam tercanggih di dunia. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Saputri. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Adini Aisyah. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulan, blueprint merupakan rancangan yang dirumuskan untuk memberikan arahan terhadap kegiatan perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga setiap kegiatan memiliki kesesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan di lingkungan sekitar perusahaan. Dalam perkembangannya, ada beberapa fase yang terlibat diantaranya menentukan tujuan atau goals dari bisnis, menentukan sasaran, menyusun strategi, melaksanakan program, dan fokus strategi. Pembangunan ekonomi syariah merupakan salah satu hal yang saat ini berkembang. Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi syariah memiliki beberapa urgensi. Di antaranya, mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Masyarakat telah banyak belajar dari para ahli ekonomi dan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi akan semakin kuat dan bersebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas sehingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia. Selain itu, niat dasar dari perkembangan ekonomi syariah adalah berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang mengkaji tentang kepemilikan, berusaha dengan keadilan, bekerja sama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang dengan prinsip zakat, larangan maisir transaksi keuangan, larangan riba, infak, dan muamalah transaksi. Dalam perkembangan ekonomi syariah, melibatkan beberapa faktor termasuk di dalamnya faktor internal yang berasal dari Indonesia sendiri, yakni Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia. Selain itu, faktor eksternal yang melibatkan perkembangan ekonomi syariah yang meningkat di negara lain. Perkembangan tersebut dibuktikan berdasarkan State of Global Islamic Economy Report 2019 sampai 2020 yang menyatakan Indonesia meraih peringkat kelima dari yang sebelumnya berada di peringkat ke-10 berdasarkan akumulasi penilaian dari 7 sektor industri halal, antara lain sektor makanan, fashion, media dan rekreasi, pariwisata, farmasi, kosmetik, dan keuangan. Sedangkan untuk sektor keuangan, dari yang sebelumnya menduduki peringkat ke-6 di tahun 2018 sampai 2019, sekarang Indonesia menduduki peringkat 1 dunia. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adini Aisyah. Alhamdulillah, telah selesainya pemaparan mengenai blueprint dan arsitektur pembangunan ekonomi syariah di Indonesia yang disampaikan oleh kelompok 6. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.